Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para siswa sekalian? Jumpa lagi dengan saya Pak Musoni. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita PAI kelas 7, Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 7. Tapi sebelumnya silahkan kalian klik dulu tombol like, subscribe di bawah agar membantu Pak Musoni untuk mengembangkan, memperbaiki channel ini agar lebih baik lagi. Untuk selengkapnya, ayo kita ikuti materi PAI kali ini. Kali ini kita akan membahas tentang sholat jamak dan qashar. Tapi sebelumnya, marilah kita mulai pembelajaran kita dengan bersama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Para siswa sekalian, pada kesempatan ini kita akan membahas terlebih dahulu tentang apa itu sholat jamak. Baru kemudian nanti di akhir pembicaraan kita akan membahas tentang apa itu sholat qashar. Sholat jamak, kita akan membahas tentang apa itu pengertiannya, dalil naklinya, terus apa saja sholat yang boleh dijamak, syarat sah kalau kita akan menjamak sholat, dan yang kelima macam-macam sholat jamak. Baik, langsung saja kita menuju ke pengertiannya. Pengertian sholat jamak yaitu adalah menggabungkan atau mengumpulkan dua sholat wajib atau sholat fardu kemudian dilaksanakan dalam satu waktu. Misalnya nih, ada sholat zuhur dengan sholat asar dengan alasan tertentu, maka sholat tersebut dikerjakan, digabungin, bisa di waktu zuhur atau di waktu asar. Nanti kita akan lanjutkan pembahasannya. Sekarang kita masuk ke dalil naklinya. Dalil nakli itu apa? Maksudnya dalil yang dikutip dari Al-Quran ataupun dari hadis. Nah, dalil nakli dari sholat jamak yaitu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam idar tahala qabla an tazigha syams akhara duhra ila waqtil asr thumma nazala fajama'a bainahuma fa in zaghati syamsu qabla an yartahila shallat duhra thumma rukiba. Muttafaq alaih. Artinya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jika berangkat dalam bepergiannya sebelum tergelincir matahari, maka beliau mengakhirkan sholat duhur ke waktu sholat asar. Kemudian beliau turun dari kendaraan, kemudian beliau menjamak dua sholat tersebut. Apabila sudah tergelincir matahari sebelum beliau berangkat, sebelum tergelincir itu artinya sebelum waktu zuhur. Kalau sesudah tergelincir itu sesudah waktu zuhur. Apabila sudah tergelincir matahari sebelum beliau berangkat, beliau sholat duhur terlebih dahulu, kemudian naik kendaraan. Berikutnya apa saja sholat yang boleh dijamak? Ya, sholat wajib itu kan ada 5 ya, ada 5 waktu, yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Nah, tidak semua sholat boleh dijamak. Sholat yang boleh dijamak hanya satu, sholat zuhur dengan asar. Kemudian yang kedua adalah sholat maghrib digabung atau dijamak dengan sholat isya. Ini paketnya, jadi zuhur dengan asar, kemudian maghrib dengan isya. Kita tidak boleh bikin kreasi sendiri gitu.
Misalnya ya sudah, saya sholat asarnya saya gabung dengan maghrib, tidak bisa seperti itu. Tapi zuhur digabungnya dengan asar, maghrib dengan isya. Selanjutnya, apa aja syarat sah sholat jamak? Yaitu ketika ingin sholatnya menjadi sah harus ada syarat-syaratnya, yaitu yang pertama, jarak perjalanan. Ketika dia seorang musafir, maka perjalanannya tidak boleh kurang dari 86,4 km menurut pendapat mayoritas ulama kalangan madhab Syafi'iyah. Kemudian yang kedua, perjalanan tersebut bukan bertujuan maksiat. Jadi perjalanan hanya tujuan silaturahim, tujuan pulang kampung, tujuan studi wisata, itu boleh. Tapi kalau bertujuan maksiat tidak boleh. Pengen berjudi misalnya, pengen apa dan sebagainya. Tujuan yang nggak baik tidak boleh, tidak sah melakukan sholat jamak. Yang ketiga, bukan dalam posisi perjalanan, tapi dalam kondisi ketakutan dan rasa sangat khawatir, seperti misalnya dalam kondisi perang. Maka kalau kondisi perang boleh melakukan sholat jamak. Sakit, hujan lebat yang tidak reda-reda, angin topan yang sangat membahayakan, dan bencana alam, longsor atau apa yang menghalangi kita untuk melakukan sholat secara biasa. Kemudian sholat yang dijamak adalah sholat ada atau sholat tunai, bukan sholat qadha. Jadi sholat itu ada yang ada yang qadha. Misalnya yang qadha itu, misalnya kita mau waktunya sholat tapi tertidur sampai waktu sholatnya hilang gitu. Sholat zuhur, kita tidur, bangun-bangun sudah habis sholat asar, maka sholat zuhurnya kan belum kita laksanakan. Maka itu namanya, kalau kita sholat zuhur namanya sholat qadha, sholat yang bukan pada waktunya. Yang kelima, yaitu berniat menjamak ketika takbiratul ihram. Jadi harus ada niat bahwa kita itu akan melakukan sholat jamak itu. Ya, demikian untuk bagian pertama tentang sholat jamak dan qashar. Nanti kita lanjutkan lagi pada sholat jamak dan qashar bagian kedua. Terima kasih.